Welcome back everybody semuanya. Masuki bulan September 2024. Di minggu-minggu awal bulan September ini sampai dengan hari Jumat nanti tanggal 6 September 2024 ada informasi yang sangat luar biasa yang ditunggu-tunggu pasar, yaitu tentang non-farm payroll, tentang penggajian di luar sektor pertanian. Nah, diprediksi ini akan bertambah, ya. Di angka penggajian ini bertambah, ya, di luar sektor pertanian. Non-farm payroll ini naik. Nanti di awal, jadi tanggal 6 September 2024. Jadi seperti yang saya katakan bahwa pada bulan September ini rumors, ya, yang sudah beredar di awal tahun bahwa Federal Reserve, Bank Sentral Amerika, akan memangkas suku bunga, ya, atau melakukan cut rate, pemotongan suku bunga minimal 25 basis point, itu tidak terjadi di tahun ini, tidak terjadi di tahun 2024, saudara-saudara, ya. Anda semua akan buktikan nanti bahwa tanggal 18 September itu omong kosong. Tidak akan terjadi pemangkasan suku bunga. Maka yang ditunggu-tunggu selama ini mengenai market crash terbesar sepanjang sejarah, ya, krisis global, kejatuhan pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah, itu akan terjadi di September 2024 ini. Karena market ini udah paling tinggi, ya, udah sangat tinggi. Market sudah sangat jenuh, ya. Dan kita lihat bahwa selama ini dengan suku bunga yang sudah makin tinggi, tetap saja harga-harga komoditas itu tetap tinggi, tetap naik, ya. Jadi tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan suku bunga yang tinggi, ya. Harga saham naik, ya. Semua komoditas naik. Jadi apa pengaruhnya dengan suku bunga yang tinggi selama ini? Nah, ini pertanda bahwa semuanya ini adalah omong kosong, semuanya ini adalah sandiwara belaka, semuanya ini adalah permainan daripada fund manager besar, atau kita sebut paus atau bandar-bandar kurang ajar itu, yang memanipulasi pasar, ya, sehingga kita ini semuanya, Anda semuanya terlena dengan kondisi yang baik, ya. Di saat suku bunga yang tinggi, seharusnya kondisi ekonomi global itu sudah hancur, mampus, mati, ya, sudah mati, kondisi tidak bertumbuh. Tetapi pasar saham naik, ya, harga emas dunia naik, ya, tidak masuk akal. Ini sebuah penipuan di pasar, ya. Saya katakan ini adalah penipuan, ini di luar nalar, di luar teori ekonomi. Nah, satu waktu itu akan kembali lagi ke kewarasannya, kewajaran tentang teori ekonomi. Maka market itu harus ada crash landing, harus hancur. Ya, jangan market dibiarkan tidak jelas seperti ini. Daya beli yang tidak ada. Tapi harga naik. Euforia di pasar saham terus. Ya, kita lihat aja di Indonesia. Ya, Indonesia ini, ya, Anda mau jualan apa udah pada sepi, ya, sepi pembeli. Orang itu udah pada susah cari duit, ya, udah pada irit-irit semuanya. Tetapi market masih naik aja, tidak terjadi crash. Membuat inflasi itu masih ada. Ya. Harusnya market itu terjadi crash landing, karena tujuan dari crash landing itu supaya selesailah masalah ini. Jangan masalah ini berlarut-larut lama, kevakuman ini, ya. Ya,
ya, yang jualan nggak laku karena tidak ada duit ya. Akhirnya banyak pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan pada gulung tikar. Ya. Kondisi ekonomi yang lesu, yang tidak jelas, daya beli menurun ini berlangsung cukup lama. Harus ada stimulus, harus ada sweetener, pemicunya harus ada. Nah, pemicunya itu harus ada krisis, harus terjadi krisis besar-besaran. Kehancuran pasar keuangan dunia itu harus terjadi supaya ada stimulus yang keluar, memacu ekonomi bergairah kembali. Kalau ekonomi sudah stuck seperti ini, harusnya hancur aja sekalian gitu, ya. Nah, tapi ya itulah bandar-bandar kurang ajar ini ya masih menahan pasar ini. Mereka masih menahan, mereka masih sandiwara dengan segala macam. Itu Jerome Powell itu adalah agen mereka, agen-agen supaya corong mereka, supaya selalu pidato-pidato yang di pasar itu bicara yang tidak membuat market itu ada ketidakjelasan. Ya. Pidato bilang nanti ada suku bunga mau dipangkas, tapi ternyata nanti pada tanggal 18 September ini suku bunga tidak dipangkas. Itu kan suatu penipuan di pasar. Ya. Karena memang tujuan dari bandar ini, market ini seharusnya sudah hancur crash, tetapi dipompa terus bandar supaya apa? Karena mereka belum cukup untuk banting ke bawah, untuk hancurkan para retail ini, para investor kebanyakan di dunia ini harus kalah, harus bangkrut. Mereka harus menang. Itu tujuan mereka. Kalau selama belum ada korban, ya, orang-orang yang dungu di dunia ini, investor-investor retail yang seperti memborong Bitcoin, ya belum banyak yang masuk, ya belum dibanting. Jadi Anda beli dulu, dipancing supaya beli terus. Banyak yang beli, sudah cukup nih, banting, dihancurkan. Nah, nanti lihat itu, dan kehancuran itu selalu diawali dengan suatu penipuan. Anda lihat aja nanti. Penipuan terjadi nanti, penipuan terbesar dalam sejarah yaitu tanggal 18 September ini. Yang dikatakan nanti mau pangkas suku bunga, tidak jadi pangkas, maka market akan jatuh dalam. Itulah prediksi saya yang paling jitu nanti Anda lihat. Anda buktikan bahwa kehancuran itu pasti terjadi. Tidak bisa dibantah bahwa kehancuran pasar keuangan dunia itu pasti terjadi. Itu hal yang tidak bisa disingkirkan, ya, tidak bisa dihalau, tidak bisa digagalkan. Itu harus terjadi. Karena itulah ekonominya harus begitu. Harus ada kerusakan baru diperbaiki. Kalau sekarang diperbaiki dengan penurunan suku bunga, itu di luar nalar ekonomi. Itu di luar teori ekonomi. Pemangkasan suku bunga tidak bisa terjadi di saat kondisi ekonomi yang masih bagus. Pemangkasan suku bunga harus terjadi di tengah kondisi ekonomi yang sudah menurun semuanya. Ada kehancuran, ya, ada ekonomi yang hancur, ada kebangkrutan, ada kerugian besar-besaran, baru stimulus dengan pemangkasan atau pemotongan suku bunga. Ya begitulah. Itu alurnya, itu pakemnya seperti itu. Ya. Jadi kalau saya bicara kehancuran pasti terjadi, kehancuran itu. Ya, jangan bantah saya. Nah, market ini penipuan semuanya. Tetapi secara teknikal itu tidak bisa dibohongi. Ya. Teknikal tidak bisa berbohong. Kehancuran itu pasti terjadi. Ingat, saya katakan bahwa kehancuran itu pasti terjadi. Ya. Kehancuran itu pasti terjadi. Kehancuran itu pasti terjadi di bulan September 2024 ini. Kehancuran pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah. Itu dimulai tanggal 6 September ini. Bahwa Novembernya naik, maka market itu akan
terjun bebas di hari Jumat tanggal 6 September. Hari Jumat tanggal 6 September 2024 ini. Anda buktikan itu. Nah, sebelum Anda sampai ke sana, Anda harus memanfaatkan peluang ini. Ya, Anda harus memanfaatkan peluang. Hanya ada itu peluang di futures market. Anda harus trading di futures market, trading forex, trading indeks saham, ya, trading gold, ya, oil, ya, macam-macam, banyak sekali. Hanya ada di futures market. Karena di saat market crash itu, Anda dapat cuan banyak hanya di futures market. Di bursa saham Anda nangis darah, ya. Bitcoin nangis darah, semuanya. Nah, jangan lupa hubungi saya di deskripsi video di bawah ini. Kita hajar, kita ambil itu cuan banyak di pasar. Hubungi saya supaya kita manfaatkan peluang ini. Sukses untuk Anda.